Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun kita belajar sekarang dengan menggunakan Zoom. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang sudah kita pelajari bisa masuk ke dalam otak kita. Ya, silakan ketua kelasnya siapa, Nak? Bakti ya? Ya, Bakti silakan dipimpin doanya, Nak. Baiklah, terima kasih ya, Bakti. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian absen terlebih dahulu. Ibu kirim di chat Zoom ya. Tunggu sebentar ya, Nak. Baiklah, sudah Ibu kirim di chat Zoom ya. Silakan absen, Nak. Yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Baiklah, sudah selesai semua ya absennya. Kalau sudah, Ibu akan cek terlebih dahulu sebentar. Wah, masuk semua ya. Materi kita hari ini adalah mengenai teks berita. Ada yang tahu apa itu berita? Ya, Nurul apa? Informasi. Benar sekali. Siapa lagi? Sujana? Apa, Nak? Peristiwa yang sedang terjadi? Benar. Ada lagi? Ada yang lagi ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya ya. Di sini, kalian pasti sering mendengar dan menonton berita. Mendengar dan menonton berita. Di mana mendengar dan menonton berita itu? Mendengar dan menonton berita bisa saja kita dengarkan di radio. Menonton berita bisa kita tonton di televisi. Kalian sudah mengenalkan radio dan televisi. Nah, dari sekian banyak itu, bisa juga kita mengenal berita dengan media cetak. Media cetak apa saja? Ada yang tahu media cetaknya apa? Ya, Mirza Nuria? Ya, media cetaknya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Masih banyak sekali ya. Banyak sekali kan media yang bisa kita baca atau lihat untuk mengetahui berita terkini. Baiklah, Ibu akan share materi terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Ibu akan share materi terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari apa itu berita. Ibu jelaskan ya. Berita adalah laporan, peristiwa, fakta, atau pendapat opini yang aktual, terkini, menarik, dan penting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan, penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Ya, ada yang tahu lagi? Baiklah, Ibu jelaskan lagi ya. Ciri-ciri teks berita. Terdapat ciri-ciri teks berita yang baik dan benar. Nah, kan sekarang ini banyak sekali nih berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Sekarang kan banyak anak-anak yang menganggap berita itu seperti bahasa sekarang ini yang lagi tren, hoax. Tidak tahu kebenarannya, berita-berita yang tidak tahu kebenarannya, dan tidak dipertanggungjawabkan siapa yang mengunggahnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks berita yang baik dan benar. Yang pertama, yang diberitakan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Yang kedua, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang ketiga ya, aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau.
yang ibarat kata tuh seperti trending sekarang, berita-berita yang lagi viral sekarang. Yang keempat, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasanya. Nah, yang kelima, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Yang keenam, data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting, waktu dan tempat peristiwa yang jelas ya. Waktu peristiwa yang jelas. Dan yang ketujuh nih, bahasa mudah dipahami. Nah, bahasanya kita harus mudah pahami, yang lebih dimengerti ya. Yang ke-8, bersifat objektif. Alur peristiwa harus berurutan ya. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Sumber datanya harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan berita-berita yang setengah dan tidak tahu kebenarannya atau yang kita sebut dengan berita-berita hoax zaman sekarang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sumbernya harus valid, jadi beritanya bisa dipertanggungjawabkan di kemudian harinya. Judul berita juga bisa mewakili isi dari berita tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan ciri-ciri dari teks berita? Sampai sini paham ya anak-anak? Baiklah. Jika kalian memahaminya, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang unsur-unsur 5W plus 1H. Ada yang tahu apa itu 5W plus 1H? Ya? Siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu Ada yang tahu 5W plus 1H itu apa, Nak? Baiklah, siapa yang mau menjawab? Iya? Desi? Adik Simba, unsur 5W plus 1H ya bisa jadi disebut dengan adik Simba. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, yang dijawab sama Desi tadi. Unsur 5W plus 1H bisa juga disebut dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nih, Ibu kasih materinya. Unsur-unsur berita. Unsur dari 5W plus 1H yang disebut dengan adik Simba bisa juga disebut dengan what, who, why, when, where, dan how. Maksudnya, what itu ialah apa yang sedang terjadi, berita yang sedang terjadi sekarang ini. Who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan where, di mana peristiwa tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Ya, saya, baiklah. Di sini kalian sudah memahami dari unsur-unsur berita. Jika sudah memahami, Ibu akan memberikan contoh teks berita. Kita akan menentukan unsur-unsur 5W plus 1H-nya. Baiklah, Ibu kasih teks berita dulu ya, contohnya ya. Ibu bacakan. Ya, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau bisa disebut dengan non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan.
Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengangkut harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal tersebut. Ya, jelas ya? Kalau kurang jelas, kalian bisa lihat lagi di materi yang Ibu kirim ini ya, yang Ibu share ini ya. Baiklah. Sekarang kita masuk ke materi mencari unsur 5W plus 1 hanya. Ada yang bisa? Ada yang tahu apa itu? Kita mulai ya. Unsur dari 5W plus 1 hanya. Apa yang sedang terjadi? Ada yang tahu anak-anak apa yang sedang terjadi di sana? Ya, siapa yang mau jawab? Bakti, ayo silakan jawab Bakti. Ketua kelas kita ini. Ayo silakan jawab. Benar sekali jawaban Bakti. Padatnya pelabuhan Merak. Nah, sekarang kita cari siapa. Siapa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Anak-anak, siapa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Ada yang tahu? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menjawab, Ibu akan menjawabnya. Yang terjadi dalam peristiwa tersebut ialah truk-truk barang pengangkut sembako. Ya. Yang ketiga, mengapa peristiwa itu terjadi? Nurul, silakan jawab, Nak. Benar sekali, karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang mau menjawab? Kapan peristiwa tersebut bisa terjadi? Siapa yang mau menjawab? Mirza Nuriyah? Benar sekali. Jadi kita lanjut ke jawaban yang ke-5 ya. Di mana peristiwa itu bisa terjadi? Mudah nih, di mana peristiwa tersebut bisa terjadi? Silpa? Benar sekali, peristiwa tersebut terjadi di Pelabuhan Merak. Nah, yang terakhir nih, bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi, bagaimana? Kita menceritakan kilas balik dari pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Baru kita menjawab bagaimana. Nah, bagaimana ini apa, yuk? Siapa yang ingin menjawab? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjawabnya ya. Proses tersebut terjadi menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, dari contoh tersebut, kalian sudah paham ya, Nak, unsur-unsur 5W plus 1 hanya? Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ibu akan lanjut ke contoh yang kedua ya. Baiklah. Nah, di sini Ibu ada berita kebakaran gas LPG. Ibu bacakan terlebih dahulu ya beritanya. Palembang. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan penduduk yang ada di Kecamatan Gandus. Kebakaran ini menghanguskan kios gas LPG 3 kg dan beberapa pemukiman warga, yang di mana tempat tersebut saling berdempetan. Kebakaran terjadi pada malam hari. Kebakaran diperkirakan terjadi mulai dari pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu warga yang melihat api dari kios gas LPG tersebut. Warga yang melihat langsung memberitahu warga yang lainnya dan berteriak-teriak. Setelah itu, warga yang menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari arus aliran listrik yang sudah konslet.
Api dengan cepat menjalar ke seluruh area pemukiman warga karena material yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan beberapa mobil pemadam kebakaran. Kejadian yang terjadi pada malam hari ini tidak menelan korban. Namun, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk sementara waktu, kios gas LPG ditutup sementara karena masih membersihkan sisa puing-puing kebakaran dan sambil menunggu renovasi. Nah, baiklah, Ibu sudah membacakan dari contoh berita yang kedua. Di sini, siapa yang bisa menjawab unsur 5W+1 hanya akan Ibu beri nilai tambahan. Ya, semangat belajarnya ya, Nak. Ayo, semangat ya. Kita akan mencari unsur 5W+1 hanya dengan seperti contoh berita yang pertama tadi. Ya, Bu mulai ya. Unsur-unsur berita yang pertama, apa nih? Apa yang sedang terjadi hari ini? Ya, siapa yang mau menjawab? Nurhamika, ya silakan Nak, Nurhamika yang mau menjawab. Iya, benar sekali Nurhamika. Terjadinya kebakaran kios gas LPG di Kecamatan Gandus, Palembang. Nah, ya anak-anak disimak ya jawaban dari Nurhamika tadi. Ayo semangat yuk, siapa yang kedua nih mau menjawab? Kapan? Kapan peristiwa tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Siapa, Nak? Ya, siapa yang mau menjawab? Itu yang di belakang tuh siapa? Oh, si ini. Ya, yang mau menjawab tadi siapa? Nurul. Nurul. Baiklah. Nurul akan menjawab kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ya, benar sekali jawaban Nurul. Terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam. Lanjut ya, yang ketiga. Siapa? Siapa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Rani? Ya, silakan Nak. Benar sekali. Jawaban Rani ialah warga Kecamatan Gandus dan petugas pemadam kebakaran. Nah, kita lanjut soal yang keempat ya. Di mana peristiwa tersebut bisa terjadi? Siapa lagi yang ingin menjawab? Iya, Made. Made ingin menjawab, silakan Nak. Iya, dihidupkan dulu voice note-nya, mic-nya. Ya, di Kecamatan Gandus, Palembang. Benar sekali jawaban Made ya. Ya, dua lagi soalnya. Siapa yang ingin menjawab ya? Siapa cepat ya? Akan Ibu beri nilai. Mengapa bisa terjadi? Ada yang tahu? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut bisa terjadi, mengapa? Ada yang tahu? Siapa yang ingin menjawab? Iya, ketua kelas kita. Siapa ketua kelas kita yang ingin menjawab nih? Coba, Bakti. Benar sekali, jawaban Bakti ialah karena arus listrik yang konslet. Nah, kita lanjut di pertanyaan terakhir ya. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Ada yang ingin menjawab? Sujana mungkin? Atau Rian ingin menjawab? Ya, boleh Rian ingin menjawab. Iya, benar sekali jawaban Rian. Api muncul akibat aliran listrik yang konslet, yang mengakibatkan ledakan lalu menjalar ke seluruh bagian kios dan merembet ke rumah warga yang ada di sekitar sumber api. Benar sekali. Ya, kita lanjutkan ya.
Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dari sini kalian sudah memahami kan tentang teks berita. Sampai di sini, ada lagi yang ingin bertanya? Paham semua, Nak? Ada yang lagi yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, Ibu akan simpulkan materi hari ini ya. Kesimpulannya, berita adalah laporan peristiwa fakta atau pendapat, opini yang aktual, terkini, menarik, dan penting. Jadi, jika kita ingin membuat berita, kita harus memperhatikan dulu unsur-unsur 5W+1-nya ya. Apa saja tadi unsur 5W+1-nya, anak-anak? Ya, unsur 5W+1-nya ialah apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur 5W+1-nya, anak-anak, unsur dari berita tadi yang bisa kita kenal dengan istilah adik simba. Adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, kalian sudah tahu ya cara mencari unsur dari 5W+1H tadi. Ya, paham ya? Semuanya paham ya? Iya, benar, semuanya paham. Baiklah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas mencari berita melalui siaran televisi atau koran, lalu ditulis di buku dan dicari unsur-unsur 5W+1-nya. Waktu pengerjaannya selama 1 minggu dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ya, Nurul? Ya, dikumpulnya melalui WA saja ya, Nak. WA grup kita, silakan dikumpul di grup WA kelasnya. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu apa itu teks eksposisi. Terima kasih atas waktunya ya. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.